Contohnya tablet-tablet ini. Iya, betul. Iya kan? Kita selama ini banyak sekarang udah dari handphone, dari tablet. Itu juga kalau umpamanya hubungan internasionalnya nggak bagus, kita repot. Nah, umpamanya kayak Cina waktu itu kan sempat agak kebingungan karena Amerika ngeblok beberapa device mereka ya. Device-nya nggak bisa terkonek lagi ke Google. Ya itu dampak dari hubungan internasional. Dan itu saya ingat tuh beberapa teman saya punya handphonenya dari China, terus bingung, waduh kepotong nih dari Google, nggak bisa dipakai lagi gitu kan. Wah, agak repot. Jadi banyak banget yang berhubungan. Iya. Cuma yang paling utama menurut saya adalah kalau umpamanya kita jadi anak muda, ya biar kita bisa tenang, kita bisa produktif segala macam, ya dunia harus damai. Karena kalau dunia nggak damai, kita mau ngapa-ngapain juga susah. Pakai KTP Sakti, Bansos jalan terus. Lanjutkan. Halo, balik lagi sama kita di Damn! Yeah, luar biasa. Ini dulu dong. Apa? Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year semuanya. Happy New Year. Nah, kita kembali lagi di tahun baru ini. Iya, tahun baru, Tahun baru. harapan baru, Harapan baru. capres baru. Dan bintang tamu baru. Capres jangan baru, presiden yang baru. Oh, presiden yang baru. Capres baru repot bos. Oh jangan, ganti lagi ya? Nambah 4. Ya. Gimana, Sin? Ya, bintang tamu baru kita kenalin dulu dong. Oh, boleh dong. Salam kenal. Ya, selamat datang Mas Patria, Abang selaku Patria. jubir dari TPN. Ganjar Mahfud. Ganjar Mahfud. Ini udah kelihatan. Ya, Jelas jelas. kelihatan, ini udah jelas banget, ngeri. Ya, karena kita kali ini juga akan membahas tentang yang akan nantinya dibahas juga nih di debat. Oh, tanggal selanjutnya. 7. Tanggal 7, Ya, ha-ha. oke. Itu kan ada salah satu isunya itu HI. Oh, ini di ini dong, di apa? Iya. Dekat Kempinski. Beda, yang kemarin ada drone ya? Oh, iya, kemarin ada doang gitu kan. Beda. Oh, bukan, beda ya? Beda. Kalau kali ini kan lebih ke hubungan internasional. Asik. Wah. Asik Aduh, ini berat biasa. banget ini. Tapi Iya. enak tuh, Twitternya jawabnya hihihihi. Ah, iya, bener Wok, juga. wok, wok. Iya. Berasa disapa. Wok. Kok jadi inget ya, wok gitu, bingung juga nih. Nah, ya kenapa kita membahas HI karena Kenapa? pengen aja nggak sih? Karena Tapi enggak gini loh sih. Izin Bang Patri, ini masalahnya kalau kita ngebahas soal apa ya, hubungan internasional itu berat banget itu, elitis banget. Iya. Buat anak muda ya kan? makanya itu kita harus bahas nih. Kenapa ini dijadikan salah satu topik juga kan? Iya, betul. Kenapa juga anak muda harus aware nih sama HI? Itu dia. Nah, itu Betul. kita ngundang karena kita mau nanya. Karena kalau gini Bang, kalau kita nggak ada Berat ya. Iya. Kalau nggak ada narasumbernya kita jadi bingung mau bahas apa gitu. Betul. Apalagi kalau ngomongin hubungan internasional kan ngomonginnya soal hubungan antar negara kan. Ih, betul. Apalagi di luar negeri sana ada terjadi konflik kayak misalnya Rusia sama Ukraina itu dampaknya buat ke kita apa, kita sebagai anak muda juga harus tahu kan, lebih aware lah. Oh, ini mulai berat nih. Mulai berat. Iya. Mulai berat nih, Berat mulai nih. berat. Iya. Ntar lu giliran dibalas yang berat bingung lu jawabnya. Iya, Iya, Iya. kita balikin, iya betul. Ya apalagi kalau Indonesia kan menganut asas politik bebas aktif tuh. Betul. Baca kebetulan. Oke. Ya dari politik luar negeri itu artinya apa sih? Terus apa juga? Apakah kita sebagai Indonesia harus perannya netral kah? Apa gimana peran Indonesia gitu? iya, Itu iya. yang kita mau tanyain. Oke, emang ini topiknya berat banget ya. Emang, 7 Desember. 7 Januari nih ya. Topiknya berat, ada pertahanan, Oh, oh. Ya. ada bahasa dewa nih, bahasa geopolitik, Oh, iya benar. Oke. hubungan internasional. Iya. Yang kalau umpamanya yang masih muda-muda nih taunya nama jurusan kan kayak gitu. Iya benar. Oh, anak-anak HI gitu. Iya, Iya. benar banget aduh. Udah main keren tuh kan Iya. maksudnya segala macam. Tapi kalau menurut saya sih anak muda tuh penting untuk tahu topik-topik ini. Ada beberapa hal yang saya juga kepikiran gitu. Kenapa anak muda perlu tahu nih? Bahasanya sederhana gini kalau kita mau bahas. Pertama ya, tahu skena. Ya, Banyak anak Indonesia mau skena kan. Ini sekarang nih. tren Oh, mode tren, ya. iya. Kebetulan lihat nih, ya, skena, Oh tren gitu, mode. oke. Vincent. Oh duduk Vincent Duduk ya. Vincent gitu. Kalau emang ada anak muda Indonesia pengen skena, ya HI-nya kita udah harus bagus. Oke. Nanti aku jelasin. Oke. Boleh. Ya. Kalau umpamanya ada yang mau punya startup digital, Iya. ya kan? Geopolitik sama HI-nya kita harus kuat.
Oke. Nanti aku jelasin. Oh, ternyata ada kaitannya. Tapi kita ujungnya dulu nih ya, Ya. buat anak mudanya nih, yang kehidupannya kerasa sehari-hari ya. Kalau untuk anak muda yang sering ke luar negeri, kan sering nih kan liburan ke Thailand, kan sering masuk kan, betul. Malaysia, Singapura gitu. Kalau mau kita orang Indonesia keluar negeri, bahasanya nih supaya nanti mudah-mudahan bisa nggak perlu ribet lagi ngantri di imigrasi, Oh iya. HI-nya kita harus kuat. Nah itu dulu nih ujungnya nih yang kira-kira kebayang ya. Iya. Nah kenapa? Karena soal pertahanan, geopolitik, hubungan internasional itu kalau bahasa zaman dulunya di Indonesia, makanya kenapa akhirnya lahir politik luar negeri kita bebas aktif. Oke. Bahwa ini sorry bahasanya mungkin agak berat dikit nih. Para pendiri bangsa kita nih mempercayai bahwa kalau Indonesianya mau tumbuh, mau berkembang, mau maju, mau unggul, maka dunianya harus damai. Oke. Kalau umpamanya dunianya nggak damai, berantem terus, Indonesianya juga nggak bakal bisa maju mau ngapa-ngapain. Contohnya, makanya umpamanya kita bicara selalu soal pangan, ngasih makan orang-orang di Indonesia, 270 juta orang harus dikasih makan. Kayak gitu. Kita juga perlu bantuan atau kerjasama dari negara-negara lain. Begitu juga negara lain, umpamanya untuk memenuhi kebutuhan sumber daya mereka, butuh bantuan dari kita juga. Oke. Nah ini nih, yang kayak gitu-gitu ya, hubungan internasional. Makanya saya bilang, kayak tadi, mau gaya skena-skena, ya kalau HI-nya nggak bagus, kita cuma hidup kayak negara sendiri nih, kita nggak berhubungan sama lain, nggak akan ada gaya skena. Oke. Iya kan? Oke. Mau Masuk akal. startup digital segala macam, Iya. teknologi dari luar, ya kan, pengetahuan dari luar, kemudian kita dapetin, kita adaptasi, kita kerjasama sama negara lain, ya harus kalau mau bikin startup digital ya HI kita harus kuat juga, geopolitik kita harus kuat. Tapi balik-balik sebenarnya pertahanan, geopolitik, hubungan internasional, walaupun soal dunia, tapi sebenarnya soal kepentingan nasional juga. Pasti. Setuju sih. Nah, bayangin ya, umpamanya HI kita kuat, negara kita makin dikenal dunia secara bagus. Ya kan? Kadang-kadang kalau kita keluar negeri gitu kan ditanyain sama orang, dari mana? Dari Indonesia. Oh, ini ya. Oh, yang produksi rokok ya, kayak gitu. Oh. Karena suka terkenal gitu. Iya. Atau kalau orang yang mikir, oh Bali ya. Iya, Bali. Bali. Kalau Bali kita spesifik. Iya kan, Bali Betul. spesifik. Bahkan kadang-kadang lebih terkenal Balinya daripada Indonesianya. Indonesianya. Betul. Kayak gitu. Nah, tapi kita juga kadang-kadang kalau keluar negeri paling capek itu apa? Ngantri imigrasi kan. Paspornya kita, kadang kita harus dapetin visa dari negara lain segala macam. Nah itu semua itu konteksnya hubungan internasional. Bayangin kalau kita makin terkenal, apalagi kalau ngomong sekarang saya jubir TPN Ganjar Mahfud ya. Pak Ganjar waktu itu pernah paparan pengen Indonesia dikenal sebagai lumbung pangan dunia. Atau bahasanya ya kalau buat anak muda kita gitu. Yang ngasih makan dunia ya kita. Kayak gitu Iya, kan. betul, Nah, betul. bayangin kalau itu tercapai, kita datang ke negara mana, begitu kenalan sama orang, dari mana? Dari Indonesia. Oh, kalian yang ngasih makan kami tuh. Keren banget sih. Nah, itu pride-nya tuh banget. ada. Iya, gitu. itu bicara pride, tapi ngerinya nanti dijawab, oh yang makan siang gratis ini bukan ya? Oh iya. Bukan, nggak gratis sih. Nggak nyampe sore deh. Oh, nggak nyampe sore, maaf, Nggak maaf, gratis. kirain Jadi gratis. di situ dulu nih kita. Iya, betul. Nah, itu yang makanya bebas aktif adalah kita bebas berkomunikasi dengan siapapun, kita bebas menyusun strategi luar negeri kita, dan kita tapi juga aktif. Jadi kita nggak diem aja. Kita juga tuh ngikutin kubu-kubuan, gitu kan. Kita bebas aktif. Karena dengan bebas aktif kita percaya bahwa kita ingin dunia ini damai. Iya. Ya, Karena seingat saya juga dulu di eranya Bung Karno, proklamator kita, juga sempat mengambil sikap Indonesia itu non-blok. Yes. Artinya sudah kita mulai mungkin ya sejak dulu itu ya membawa politik bebas aktif gitu. Betul. Bahkan sebelumnya ada satu momentum Oke. peristiwa ya yang Bung Karno bangkitkan, dan itu kalau bahasa kerennya tuh put Indonesia on the global map. Wow. Jadi sebelum itu kita lebih dikenal sebagai negara jajahannya Belanda. Oke. Nah, tapi setelah peristiwa itu kita di petanya global itu jadi sangat diperhitungkan. Yaitu adalah Konferensi Asia Afrika di Bandung. Oh, betul sekali. Nah, karena satu konferensi itu, bahwa kemudian Indonesia mendorong supaya dunia terbebas dari penjajahan. Wow. Semua negara merdeka. Ya.
itu kita jadi perhatian dunia banget. Nah itu secara nggak langsung hubungan kita jadi baik dengan banyak negara. Umpamanya pada saat itu kita masih butuh bantuan untuk pangan. Kita bisa kontak kemudian India, yang kemudian kemerdekaannya setelah Indonesia loh tuh. Wah. Tapi mereka juga terinspirasi dari Konferensi Asia Afrika. Nah kemudian, tapi di sisi lain juga ketika negara lain membutuhkan bantuan kita, ya kita juga hadir di situ tanpa terikat. Kita nggak perlu nih kayak umpamanya kalau kita kan kalau umpamanya ngubungin punya teman, ya kan 2 teman. Kadang-kadang kalau kita zaman di SMA nih, kita temenan sama si A, nanti si B-nya marah-marah gitu kan. Kan nggak enak banget kan gitu kan. Masih ya. Dari zaman saya sampai sekarang masih ya. Kayaknya mau pergi bioskop, tapi itu jangan tahu ya nanti dia marah kalau nggak diajak gitu kan. Saya bikin grup sendiri. Iya, jadi nggak asik kan. Masa susah banget sih gitu kan. Nah itu dengan politik bebas aktif kita dari zamannya Bung Karno, Presiden Soekarno sampai sekarang itu yang kita mau dorong supaya ya kita asik-asik aja gitu. Dan kita makin dikenal secara bagus di dunia, negara-negara makin respect sama Indonesia. Salah satunya ini nggak Bang, ketika politik bebas aktif Indonesia ini dijalankan, dilaksanakan, dan kita berada di mata internasional seperti yang dijelaskan Bang Patria, sangat keren banget. Ada pengaruhnya juga terhadap, saya jadi ingat kejadian tragedi tsunami itu, bahwa pada saat itu kan, ya Aceh, tsunami yang di Aceh, itu kan karena bencananya udah ini banget, sampai negara lain kan langsung memberi bantuan. Betul. Itu katanya ke situ juga ya Bang ya? Iya, karena kalau umpamanya nggak deket, umpamanya nggak kenal, nggak usah antar negara, antar kita aja manusia nih. Iya sih. Kita kalau nggak kenal, nggak deket, ada orang umpamanya lagi repot atau kesusahan, kita bantuin nggak ya, kan gue nggak kenal sama mereka kayak gitu kan. Paling cuma iba doang sih, kayak kasihan banget ya, udah Iya selesai di gitu, situ tapi doang. itu selewat gitu kan. Ini kita jadi dibantu untuk hal-hal yang memang kita butuh bantuan. Iya, betul. Tapi di sisi lain juga banyak loh, kayak Jepang menjaga baik hubungan dengan kita karena mereka juga membutuhkan kita. Oke. Umpamanya negara lain di ASEAN itu Association of Southeast Asian Nation, Indonesia tuh sebenarnya salah satu pemerakarsanya dan kita dipandang sebagai salah satu kakak tertua di situ. Oke. Jadi apa kata Indonesia, ASEAN juga dengar. Oh iya benar. Betul. Dan karena kita terlibat di ASEAN yang juga guyup rukun gitu kan, akhirnya negara-negara besar yang lain di Eropa atau di mana juga merhatikan, oh ini ASEAN-nya power nih kayak gitu. Jadi diperhitungkan kitanya. Jadi gimana ya, untuk ada sense of pride ya, balik lagi tadi ya. Kalau mamanya hubungan internasional kita kuat, positioningnya kita bagus nih. Jadi kalau mamanya orang dunia ingat Indonesia, ingat apa? Iya, betul sih. Itu yang dikejar. Iya. Kalau dunia ingat Indonesia, ingat apa? Itu yang dikejar sama Pak Ganjar sama Pak Mahfud. Wow. Salah satunya itu adalah lumbung pangan dunia, sehingga posisinya tuh siapa sih yang nggak butuh makan, Bos? Iya, betul. Semua butuh orang makan. kerja buat makan. Betul. Jadi kitanya terpenuhi pangannya, tapi dunia juga ngambil pangan dari kita juga. Nah itu bayangin aja, ya kalau saya simpel aja, kalau pemain nanti kita keluar dari Indonesia, yang ngasih makan kita, makasih ya. Itu bangga banget. Padahal kita di sana lagi turis nih kan, Bangga tapi banget, iya betul. dapat itunya. Tapi berarti kalau yang aku takut berarti memang HI ini penting kalau misalnya citra kita oke. Tapi kan kalau misalnya HI ini kan ada juga peran-peran orang-orang yang kan ya oke, kita pengen anak muda penting tahu HI, tapi kita kan nggak terlibat gimana caranya gitu loh. Nggak terlibat langsung. Iya, maksudnya iya langsung ke berhubungan kan. Iya. Berarti kita butuh karakteristik pemimpin yang bisa itu dong, mewakili Indonesia. Oh iya dong, betul. Ya kan? Apa sih pribadi pemimpin yang berpengaruh itu penting nggak sih untuk HI? Kalau yang penting, kayak tadi prinsip geopolitik dan HI itu adalah bagaimana kepentingan nasional bisa didorong, ditingkatkan dalam kondisi global yang damai ya. Kalau umpamanya HI-nya kita, geopolitik kita. Nah, tokoh pemimpin yang dibutuhkan pertama adalah yang senang damai. Iya sih. Kalau pemimpinnya suka berantem, marah-marah, provokasi, ya agak repot. Karena dari zaman awal tahun 45, ya kita justru pengennya adalah yang emang dunia tuh damai, merdeka dari penjajahan.
Jangan tantrum lah ya, jangan. Ya, jangan tantrum. Aduh. Kalau Biar buat baru editor. jadi men. nggak bisa loh nanti kalau Iya. kalau di acara internasional gitu kalau salaman gitu salaman nggak bisa yang gini-gini gitu nggak bisa. Gitu. Ya harus agak baik. Baik, gitu. benar, benar. Tapi di sisi lain juga butuh juga pemimpin yang memang kasih konkret hasil. Oke. Kalau ngomong gagasan nih banyak lah pakar. Iya. Bahkan banyak akademisi di luar negeri yang gagasan-gagasan soal geopolitik segala Iya. macam kenceng kan. Tapi butuh pemimpin yang emang aksi nyatanya juga kerasa, yang selalu turun ke lapangan. Nggak bisa cuma dari balik podium bicara, betul, ya betul. bisa bahasa Inggris keren, tapi Iya. kemudian actionnya apa, Iya. kayak gitu. Pamannya Pak Iya. Ganjar bicara soal lumbung pangan dunia tadi gitu. Ya berarti kan pertama harus dirapihin adalah soal produksi pangannya dulu di sini. Oke. Iya. Kalau enggak, kalau cuma ngomong doang kita pengen jadi pelumbung pangan dunia. Ya mungkin sebulan 2 bulan orang luar negeri, oh bagus ya. Tapi lama-kelamaan mana pangannya gitu kan. Lebih banyak pidatonya daripada pangannya. Agak repot. Ya karena sempat disentil juga waktu di debat perdana capres kan soal Iya. pangan itu, soal pupuk gitu. Iya itu. Solusi tanpa aksi cuma basa-basi. Ngeri. Mantap. Mantap. Masuk Ucup. Sama juga adalah kita butuh pemimpin yang mau ngelindungin rakyatnya dimanapun dia berada. Karena ketika Oke. kita udah hidup di dunia global, Ya. banyak banget warga negara Indonesia yang di luar negeri. Iya. Bisa diaspora, Iya. bisa lagi sekolah, atau segala macam. Ini kemudian butuh pemimpin yang bisa gerakin negara atau pemerintahan. Kan ada kedutaan besar Iya. kan. Betul, Kalau betul. di- KBRI. Itu KBRI itu harus diingetin bahwa loh ini ada loh warga Indonesia di sana. Kemarin di Jepang baru ada gempa. Itu yang harus jadi refleks pertama kita adalah yaitu orang Indonesia di sana bagaimana. Itu harus jadi kepikiran. Nah itu hanya orang-orang yang memang biasa dekat sama rakyat. Kalau nggak akan kepikiran. Iya betul. Gitu. Kalaupun misalnya yang di sana ada kenapa-napa kan pasti keluarga yang di sini juga cemas kan, apalagi ketika nggak bisa Iya. dihubungin larinya Iya. pasti ke orang pemerintahan kan Mas ya. Bener, makanya yang sudah terbiasa dengan pelayanan publik cepat respon segala macam, sifat-sifat itu saya ngeliat ada di Pak Ganjar. Oke. Responnya cepat. Iya. Pak Mahfud juga. Kemarin kan Pak Mahfud ada orang komplain di Twitter soal ordal itu kan. Aduh. Itu dia cepet. Nah, bayangin itu juga umpamanya ada di luar negeri, kita nggak mau di luar negeri ada apa-apa ya, tapi umpamanya ada bencana di luar negeri, kita punya keluarga di negara itu, terus kita ngubungin kemana nih segala macam. Nah itu semangat public service-nya di Indonesia itu mau nggak mau harus dikasih contoh dari atas. Kalau atasnya juga udah kayak cuek aja, bawahnya juga nggak akan ngikut. Betul. Setuju. Kalau kita melihat kayak kemarin, ini kan kita bicara kembali lagi soal Pride. Ya. Kan masih ingat Putri Aryani yang apa? Oh ya, ex. Bisa di Iya. apa tuh Got Talent itu? America's American Got- Got American Got Talent. America's Got Talent. Rame ini Megawati Yang? yang Oh ini Voli Korea. Ya, hati-hati, tolong. Diperjelas dulu, jangan. Tadi saya udah mau. Iya, Oh, jangan iya, ada. iya, iya. Jangan ada jedanya. Sabar makanya. Oh iya benar, benar, Masuk benar. tim voli Korea. Iya, iya. Benar, benar. Korea Selatan ya? Iya. Ya, bukan Karena Barat. bicara Pride memang penting banget karena tadi pembahasannya soal hubungan internasional dan gue juga melihat sosok Pak Ganjar maupun Pak Mahfud ya dalam konteks ini punya concern yang cukup gitu untuk melihat ini gimana supaya anak muda punya awareness yang Cynthia suka mention gitu kan tentang hubungan internasional ke depannya. Terus salah satunya juga kemarin kalau nggak salah Bang Patria, izin koreksi kalau saya salah. Ada ucapan dari Pak Mahfud yang kemudian juga disusul oleh Pak Ganjar karena tadi bahas diplomat diaspora ya kan bahwa entah ini apakah menjadi concern atau tidak. Ada diplomat yang ternyata titipan selama ini gitu. Nah, dan Pak Ganjar pun akhirnya juga mengatakan bahwa iya memang itu fakta. Itu gimana Bang kira-kira ucapan Pak Mahfud yang mengatakan bahwa selama ini kita melihat diplomat kita ini makanya kenapa kurang produktif, kurang apa ya, terlihatnya seperti itu di mata Pak Mahfud karena ada titipan. Itu gimana kira-kira Pak? Itu makanya kalau Pak Ganjar dan Pak Mahfud Ya. dipercaya sama rakyat jadi presiden atau Iya. presiden, kita itu bisa hidup tenang.
Karena kita tahu pimpinan kita, presiden dan wakil presiden kita kayak gitu-gitu berani. Iya sih. Untuk hal-hal yang gitu tegas. Banget banget. Jadi kita bisa tenang. Nah kalau umpamanya yang kepilih adalah yang kita tahu dia juga kebiasaannya begitu, Ya, rekam. kita juga nggak tenang nggak sih? Iya. Selama 5 tahun ke depan gitu loh. Boro-boro kita mikirin bagaimana kita bisa ke negara lain, mungkin visa gitu. Kan orang selalu ngomong paspor tersakti di dunia, nah, kan gitu kan? Iya. Ya walaupun sebenarnya urusan liburan aja kita ngomongnya, kayak gitu kan. Gak repot mikirin visa gitu kan. Ya gimana, boro-boro kita mau mikirin itu, kalau di dalam aja kita masih sibuk dengan urusan pungli, Ya, order, betul. segala Mana macam. dari atas. Ya karena udah diajarin sih, Iya, maksudnya ada yang ngasih ditunjukin, contoh ada yang gitu ngasih loh. contoh. Kan ada gimana gitu ya. Ada kedipnya tadi. Kasih contoh. Enggak, kayaknya relate dengan tadi bahasa statement Pak Mahfud. Kita tahu sendiri kan Pak Mahfud orang ini aja, Iya, belak-belak tegas aja dan gitu. segala macam. Salah katakan salah, benar katakan Betul. benar. Itu sih gua setuju banget. Iya, jadi apa yang sudah didorong sama Pak Presiden Joko Widodo selama 9 tahun ini, Ya. ini reputasi Indonesia di dunia lagi meningkat pesat-pesatnya. Iya. Dan itu menurut kami memang hanya bisa diteruskan sama orang yang gaya kepemimpinannya mirip. Iya, benar banget. Gak bisa, Islam kita udah sampai di titik ini, gaya kepemimpinannya yang membawa kita ke titik terbaru ini. Iya. Iya. Nah kalau umpamanya kemudian gaya kepemimpinannya beda, Beda. ini bisa balik arah Mundur. atau belok kiri atau belok kanan, Oh. malah bukannya maju. Oh, benar. Gitu. Dan itu yang dunia juga lihat dari kita. Dunia nih lumayan memperhatikan loh pemilu Iya, iya. Indonesia 2024. Mau Media dibawa internasional kemana? juga menyorot Betul. soal proses kampanye pemilu di Indonesia. Karena gini Bang, seingat saya kan, saya tahu banget Pak Ganjar, saya ngikutin juga di sosial medianya, betapa beliau hadir di tengah-tengah rakyat. Kemarin tuh sempat nginep di rumah warga. Yes. Yang Itu, di Klaten ya kalau nggak salah, di Klaten, Klaten. yang makan bareng. Makan bareng juga. Nah, itu Kayaknya hampir tiap kunjungan Pak Ganjar. Iya. Dan itu udah dilakukan sejak menjadi gubernur loh, bukan Iya. baru-baru kampanye. Betul. Nah, kemudian gue sedikit komparasi dengan ada salah satu juga yang berusaha belusukan di Cilincing itu loh, yang kan sendirian kan. Iya. Ternyata nggak masuk juga gitu loh, mencoba untuk mirip-miripin nggak juga gitu. Maksain jatuhnya. Iya, lu nggak datang sih? di Malah mungkin Cilincing? habis itu ke Beda dokter. dong. Beda dong. Utara, cuma Gimana, Bang? Cilincing. Mungkin habis itu ke dokter kali. Lo kan harus dijaga Oh, kesehatan. dijaga Iya. kesehatannya. Apalagi mau debat nanti. Apalagi mau Mau debat, debat gitu. nanti. Betul. Gimana sih? Iya. Kan gue jadi lupa. Ya berarti memang kalau untuk citra pribadi dari pemimpin itu penting berarti. Oh, banget. Apalagi untuk menentukan posisi Indonesia Penting. di kancah internasional. Iya. Bayangin betul. nanti kalau acara-acara internasional, kalau dari salamannya aja udah nggak enak tuh, Iya, udah nggak iya, enak tuh benar. bos. Kalau yang tiba-tiba ngajuin jadi juru damai itu Itu blunder banget sih kalau menurut gue ya kan, sampai dipanggil sama presiden kamu Iya. itu kan langsung itu kan jatuhnya ngelengkahin mungkin ya. ngelangkain. Wah. Sebenarnya bukan problemnya tuh bukan juru damainya. Oke. Definisi cara mendamaikannya yang jadi kok kan kita bebas aktif ya. Iya. Kita aktif. tidak pengen berpihak-pihak, kita nggak pengen ada blok-blokan lah. Betul, Kan. betul. Tapi kok cara yang diajukan saya juga pas denger itu, lah ini kan jadinya kayak berpihak ya gitu kan. Iya, Kayak iya. mau menguntungkan satu dan yang lain gitu. Iya, betul. Tapi ya kemudian akhirnya juga mungkin kayaknya dikoreksi juga gitu. Karena kita harus jaga banget itu udah satu positioning Indonesia di mata dunia bahwa kalau ngomong Indonesia berarti dia, kalau ada yang orang memang netral tapi bahasanya bebas aktif ya. Bahwa kalau kita ada problem gitu kan, Indonesia bisa nengahinnya nih. Iya. Ada soal kayak kemarin Bu Megawati. Ya, ini Ini kan Ah. Megawati terkenalnya poli kan. Iya. Ya. Ini poli. Ya. Bu Megawati kemarin waktu itu sempat ke Roma ketemu sama Paus juga. Oh iya. Iya. Karena Ingat. Indonesia dikenal sebagai salah satu memang juru perdamaian. Jadi masalahnya itu adalah, tapi juru perdamaiannya selama ini adalah hal-hal yang memang mengakomodir semuanya. Wow. Dalam artian nyelesain masalah tanpa masalah lah. Iya, Kayak benar. gitu. Bukan kayak pegadaian ya. Bukan beda Bukan. itu kan. Beda-beda. Itu Iya, iya, logo iya, iya. apa brandingnya dia gitu. Ya, kalau saya melihat ini Bang, sedikit saya melihat tindakan Bapak Menhan. Ini kan beliau statusnya adalah Menhan ya pada saat itu ya. Cukup rawan nggak sih mengambil sikap di forum internasional menyampaikan proposal perdamaian? Kan
kalau kita bicara negara, keputusan atau kebijakan negara, bukankah presiden ini harusnya presiden gitu yang mengkontrol, yang mengendalikan itu? Seenggaknya tahu lah ya. Iya, ini kan bicara ini Bang, sikap negara gitu Bang. Betul. Makanya beberapa teman tuh selalu bilang ke saya dan saya setuju gitu loh. Ini kalau kelakuannya kayak Superman repot. Karena kita tuh super team. Oh, Bukan Karena gini loh, ada beberapa hal bahkan agak serius ya. Nggak Secara apa-apa. konstitusi ada hal-hal terkait luar negeri yang harus dibahas dengan DPR. Iya, setuju. Ya kan, termasuk perjanjian internasional itu ada ratifikasi undang-undangnya juga itu di DPR. Kita nggak usah ngomongin pernyataan perang ya, yang urusan dagang-dagang, urusan damai-damai, urusan senang-senang itu juga harus dibicarain bareng-bareng. Betul. Nah, itulah kita butuh pemimpin yang emang biasa ngobrol, biasa ngajak bareng ngobrolin, cari solusi dan segala macam. Nggak bisa yang apa? Dia punya ide Ya sendiri-sendiri aja gitu. Ya kalau mungkin kalau di kelompoknya dia yang namanya ketua umumnya, dia juga Iya, calonnya jadi kan- ya terserah. oh. Ya silakan di sana aja gitu loh. Tapi jangan geret-geret Indonesia jadi seperti itu. Nah, Indonesia ada itu rule-nya sendiri Poinnya kan. itu. Di dunia juga ada. Bayangin aja kalau umpamanya kitanya terlalu berpihak segala macam. Kita mau kan Pak Ganjar, Pak Mahfud pengen ciptain 17 juta lapangan kerja. Wow. Ya kan? Itu selain kita nyiptain, kita juga butuh ada investasi. Pasti. Ya kan? Kita ngundang negara lain supaya investasi, tapi investasinya tetap kita loh tuan rumahnya, Iya. kayak gitu kan. Iya. Perlu sense of respect juga terhadap kita tuan rumahnya. Lah, kalau Indonesianya udah dikenal, udah main blok-blokan, kubu-kubuan, akhirnya opsi kita makin terbatas. Akhirnya itu doang, Iya, kayak iya, gitu. ini poin. Nggak bisa. Umpamanya kita udah main kubu oke kita fokus di kubu A. Akhirnya ketika kubu B Mau masuk nggak mau masuk malah kan. Tapi padahal yang punya sumber daya itu kubu B. kubu B. Nah, yang punya pengalaman itu kubu B. Betul. Ini perlu pertimbangan banget ya. Iya, perlu pertimbangan. Perlu apa ya? Orang yang bisa banyak senyum. Iya benar. Tapi senyumnya genuine ya. Genuine. Betul. Orang yang kayak tadi saya bilang yang sering bareng-bareng Iya. ngomong segala macam. Iya. Dan orang yang selalu ingat bahwa ini urusannya kalau orang Indonesia, kepentingan nasional kita, Indonesia bisa unggul kalau dunianya damai. Keren. Gitu. Minum Mas, minum. Oh iya. Oh, silakan boleh minum dulu dong? sambil Oh, boleh. minum dulu, sambil Saya pikir minum. properti aja. Silakan. Tapi kalau misalnya kita balik lagi nih ke topik kita nih Ya. kan, kita udah ngebahas semua tentang HI. Balik nih, tapi apa sih kita juga anak muda harus tahu apa pengaruhnya HI ini ke kita? Oke. Apa hidup anak muda lah, apalagi di dalam negeri nih. Dalam negeri. Ya sama kayak tadi saya bilang, kalau ataupun mau lebih konkret lagi gitu ya. Yang kita buat yang lagi kuliah, mau kerja, supaya urusan pekerjaan itu lebih mudah, HI kita harus kuat. Karena urusan menciptakan 17 juta lapangan kerja itu kita akan butuh gotong royong bareng-bareng segala macam. Kalau kita mau, sama kayak tadi saya awal dibilang gitu, kita mau ada banyak anak muda kita sekarang banyak jadi startup digital YouTube dan segala macam. iya. Ya. Bayangin kalau umpamanya reputasi Indonesia saking jeleknya di mata internasional, YouTube udah nggak mau lagi ada YouTuber dari Indonesia. Itu malah ngurangin kerja. Iya. Sedangkan banyak sekarang jadi content creator gitu. Ya banyak. Betul. Nah, terus berbagai macam hal yang berhubungan banget sebenarnya sama anak muda. Mungkin tidak menyadarinya, tapi itu sangat berpengaruh. Kita contoh lah ya, pamannya saudara-saudara kita di Palestina. Oh, iya. Mereka anak mudanya practically nggak bisa ngapa-ngapain karena tiap hari urusannya takut kena bom. Mereka tidur nggak tahu besok paginya bangun masih hidup atau enggak. Iya. Bayangin pressure yang kayak gitu. Nah itu makanya kemudian pertahanan kita juga harus kuat dalam arti bahwa kita tahu kita bisa tidur dengan tenang, Iya. dengan aman, sehingga kemudian besok paginya kita bisa bangun, bisa kerja lagi, Iya, bisa beraktivitas lagi dan segala macam. Dan itu berpengaruh ke dunia. Nggak ada negara di dunia ini yang bisa hidup sendiri. Berdiri sendiri gitu ya. Nggak bisa. Orang mau bilang Korea Utara sendiri, enggak. Dia tetap hubungan baiknya sama Cina sama Rusia Iya. kuat. Betul. Gitu. Jadi benar-benar practically nggak ada negara yang bisa berdiri sendiri. Hanya memang adalah
kita memastikan dari dulu yang ingin mimpinya Presiden Soekarno dan selalu dijaga oleh setiap presiden setelah itu adalah kalau kita keluar, kita terhormat. Ya. Nah, ketika kita terhormat, urusan dapur kita, urusan rumah tangga kita juga lebih bisa diberesin lebih cepat. Sama kayak ini Lebih baik bagian juga. itu loh Bang, apa yang Elon Musk megang permen Kopiko. Itu kan sahamnya langsung naik gitu. Itu bukti tadi disampaikan bahwa emang keterkaitan luar negeri itu sangat ini berpengaruh gitu. Kalau Luar negeri. tadi yang dibilang sama Mas Patria, mungkin dampak buat apa namanya anak mudanya Ya. ngomongin soal pendidikan Ya, lah, ya. kuliah di Ah, luar negeri. benar. Kalau misalnya yang tadi itu kayak kita blok-blokan atau kubu-kubuan kan berarti kita buat kuliah di luar negeri juga Ya. makin sempit Kesempatannya juga, ya. kesempatannya kan. Iya, iya, betul. sih yang Itu ada kalau- jadi Untuk anak pertukaran muda. pelajar juga kan. Iya, pertukaran pelajar kayak saya di Universitas Indonesia, mahasiswa-mahasiswa sekarang ada yang banyak dari asing juga datang. segala Iya, macam. betul. Mereka seneng. Iya. Tapi kita juga ada kesempatan untuk exchange Iya. ke luar negeri. Nah, kesempatan itu bisa ada kalau hubungan internasionalnya itu kuat. Kuat. Mau beasiswa sebanyak apapun dikasih pemerintah, kalau negara ujungnya nggak mau terima ya nggak ngaruh kayak gitu. Pantes kemarin mau ke Belanda belum ini saya belum, karena saya belum daftar juga sih. Iya, baru rencana ya. Gimana Vin? Kalau ekonomi kerakyatan nih, Oke. itu apa juga sih? Apakah itu bisa membantu juga? Bener, paling sederhana ya. Bagaimana, maka tadi saya walaupun agak ekstrim, contohnya Palestina, ekonominya nggak bisa berkembang sama sekali karena tiap hari tekanannya tinggi terhadap masalah pertahanan. Tapi terus kemudian juga kalau kita ngomong ekonomi kerakyatan juga, kita mau ngembangin ekonomi kerakyatan, pasar dan segala macam. Itu banyak hal-hal yang terhubung sama urusan luar negeri. Ya. Makanya Pak Presiden Jokowi selalu bilang kan bagaimana perang di Ukraina, Ya. ketegangan antara Ya. Ukraina dan Rusia mengganggu pasokan pangan kita. Iya. Apa Gandum terutama. ya, kemudian yang Cina dengan Amerika Serikat juga itu masih terganggu segala Ya. macam. Betul. Contohnya gini, nelayan kita. Nelayan kita ini pemanya dapat ikan melimpah. Ya kan? Nggak semuanya tuh ke dalam negeri kan. Dalam negerinya udah tercukupi, terus ada yang mau diekspor. Nah itu dengan meningkatnya ketegangan antara Cina sama Amerika Serikat ngaruh loh ke kita. Ya. Kenapa? Karena contohnya lobster yang udah dewasa nih, itu kita lumayan banyak masuk ke Amerika Serikat dulu. Tapi agak terganggu juga kalau terus kemudian Amerika Serikat, kalian kenapa lebih dekat sama Cina dan segala macam. Nah itu kayak gitu-gitu yang keganggu. Yang akan mempengaruhi ekonomi kerakyatan kita. Jadi sebenarnya hal-hal itu kita nggak sadar tapi ngaruh ke kita. Ya. Mulai dari cara kita berpakaian, mulai dari cara kita mengkonsumsi informasi. Contohnya Ya. tablet-tablet ini. Iya, betul. Iya kan? Kita selama ini banyak sekarang udah dari handphone, dari tablet. Itu juga kalau umpamanya hubungan internasionalnya nggak bagus, kita repot. Nah, umpamanya kayak Cina waktu itu kan sempat agak kebingungan karena Amerika ngeblok beberapa device mereka ya. Device-nya nggak bisa terkonek lagi ke Google. Ya itu dampak dari hubungan internasional. Dan itu saya ingat tuh beberapa teman saya punya handphonenya dari China, terus bingung, waduh kepotong nih dari Google, Iya nggak bisa sih. dipakai lagi gitu kan. Wah agak repot. Jadi banyak banget yang berhubungan. Iya. Cuma yang paling utama menurut saya adalah kalau umpamanya kita jadi anak muda, ya biar kita bisa tenang, kita bisa produktif segala macam, ya dunia harus damai. Karena kalau dunia nggak damai, kita mau ngapa-ngapain juga susah. Susah. Ya, jadi soal ekonomi kerakyatan gue juga menyinggung, sempat membaca juga saat Pak Ganjar menjadi gubernur di periode keduanya. Di akhir masa jabatan beliau yang saya baca adalah Pak Ganjar itu berhasil mendorong UMKM di Jawa Tengah itu go internasional lewat Heterospace. Betul. Dan juga kredit usaha rakyat super mikro. Iya. Alhasil yang saya baca itu pendapatan pada triwulan pertama tahun 2023 itu mencapai 203 miliar dolar Amerika Serikat. Itu Jawa Tengah. Jawa Tengah. Baru Jawa Tengah toh. Iya, Dan UMKM ya. Iya, iya. Makanya kayak hiasan-hiasan yang kita, industri kreatif kita. Kemana-mana banyak banget yang kagum sama wastranya kita. Oke. Nah itu kita mau memperkenalkan wastra dengan kita jualan gitu, Iya. anak muda, ya itu hubungan internasional harus kuat. Artinya Pak Ganjar sendiri sudah concern terhadap UMKM. Sudah sangat terekspos bahkan sebenarnya. Dia sangat aware dengan
beliau ini pernah jadi anggota dewan 2 Iya, periode. betul. Dan kemudian juga menjadi gubernur 2 periode. Udah pernah banyak banget kedutaan besar atau dari negara lain yang datang ke Jawa Tengah untuk melihat karya-karyanya Pak Ganjar, untuk menjalin kerjasama dengan Jawa Tengah. Iya. Nah ini yang kemudian makanya bahwa memang beliau bukan Menhan, tetapi beliau itu paham sekali bahwa urusan kepentingan nasional itu kalau umpamanya dunianya damai itu baru bisa terlaksana. Karena itu mengakar ke pemikirannya Soekarno. Nah Soekarno itu, Pak Ganjar itu dari mahasiswa udah ngikutin pemikiran Soekarno. Jadi semangatnya tuh udah ke situ dia. Oke, berarti memang udah dapat nih kita anak muda juga apa sih yang harus di-awarein di debat ketiga nanti nih. Iya. Berarti kalau menurut Mas sendiri ekspektasi di debat 3 ini apa sih? Oh ya, betul. Kalau debat. Kalau ekspektasi, kalau ngelihat debat 1 sama debat 2, Ya. saya pribadi ya, senengnya adalah ngelihat Pak Ganjar debat 1 dan Pak Mahfud di debat kedua lebih sibuk ngomong ke rakyat dibandingin urusan ego pribadi. Berantem. Iya. Kan kemarin ngomongnya rame, meme yang itu kan, yang ribut. Lebih ngasih lebih ngeluarin solusi. Iya gitu loh. Kalau permasalahan. cuma urusan ego pribadi ya berantem di podcast aja. Iya sih, bener. Iya dong, nggak usah nyita frekuensi publik dengan debat capres cawapres. Jadinya rame sama si ini kalah debat, kalau ngomong nih kelihatan banget kayak gitu. Nggak. Padahal nggak kelihatan solutifnya. Waktu debat pertama itu kan banyak di Twitter ya nih Bang Iya. ya, bukan kita nih di Twitter. Jadi ngomongin bahwa 1 dan 2 itu saling bongkar masa lalu nih, tapi 3 ini fokus banget untuk ngebahas kerakyatan, hajat rakyat gitu sih. Tapi yang orang-orang gua baca. pada bilangnya nggak diajak gitu. Padahal terbalik. Iya, padahal Padahal mereka nggak terbalik. aware kalau misalnya ternyata yang disampaikan itu ya Itu yang isinya. penting. Itu yang penting. Karena itu ekspektasinya saya pribadi juga banyak teman-teman adalah Pak Ganjar di debat ketiga sekali lagi menjelaskan mungkin bisa lebih bagus lagi daripada saya menjelaskan kenapa rakyat harus peduli terhadap urusan pertahanan, geopolitik dan hubungan internasional. Iya betul. Harus sih, karena kan waktu itu kan Pak Menhan kan sempat mesen pesawat tempur nih, itu kan bekas juga gitu, Iya, 12 triliun itu loh. Thrifting kali. Thrifting. Nggak tahu ada thrifting pesawat tempur ya kan. Maaf ya, Di Senen. maaf ya. Iya. Apa pasar Santa? Mas saya udah diingetin Pak Menhan, dulu kan tahun 2009 kita udah pernah ditawarkan pesawat tersebut gratis dari Qatar. Kok malah dibeli? Dia beli balan berarti. Ketebal. Makasih dia daripada aku makin Dulu tahu. pasar bahasa terus ini yang jualan online sekarang. Iya sih bener. Padahal barangnya sama. Jangan sampai kita ada ya seperti itulah gitu kan. Jadi ulang lagi lah. Iya. Oke, gimana Mas Ucup? Udah cukup. Oh cukup. Kira mau lempar lagi. Udah lah. Yang penting pokoknya kita memang harus nonton nih debat ketiga karena memang Harus ternyata dong. ngaruhnya ke anak muda di dalam negeri itu banyak. Iya, betul banget. Banyak banget. Banyak kalau aku boleh nambahin dikit lagi. Boleh Bang. Tadi walaupun bukan mengulang tapi memang banyak banget sebenarnya aspek dari kehidupan anak muda yang terkait sama namanya geopolitik, namanya hubungan internasional sama pertahanan gitu loh. Ya. Nah, kita anak muda Indonesia ini kan dikenal sebagai yang kritis banget. Mau kasih riset 5 tahun belakangan selalu ada aspek kita kritis. Nah, ini yang kemudian harus kita ajakan anak-anak muda kalau pas nonton debat diaktifkan lah kritisnya. Duduk tenang, mungkin mau di kafe, mungkin mau di rumah gitu kan. Yang doyan teh minum teh, yang doyan kopi minum kopi, yang macem-macem duduk tenang dan lihat ke layar, nonton debatnya dan tanyakan ke diri kita masing-masing yang lagi mikirin masa depan saya itu siapa. Betul. Dan yang lagi mikirin masa depan dirinya sendiri siapa. Wow. Itu yang kita perlu. Ngeri banget. Betul, karena anak muda itu emang harus kritis, Bang. Bukannya yang provokasi begini-begini gitu loh. Oke lah teman-teman. Terima kasih Bang Patria atas isinya luar biasa ini obrolan kita. Keren. Daging banget dan agak berat juga ya kan, tapi Daging Wahyu. bukan dong, Wagyu. bukan Wagyu itu ya kan. Kalau gitu sampai jumpa lagi teman-teman, jangan lupa like, komen dan subscribe. Ketemu lagi sama kita di Deh!